Padahal nas Al-Quran hadis gak ada itu. Dasarnya kias. Dan mazhab Syafi'i hukumnya makruh tanzih. Saya dulu waktu Mufti Johor yang dulu Datuk Nuh Gadot ke Surabaya 3 hari sama saya di Surabaya. Kiai, kenapa di sini banyak orang merokok? Loh, kenapa? Di sini yang merokok Ahlus Sunnah berarti. Yang mengharamkan rokok itu Wahabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Amma ba'd. Pemirsa, kita berjumpa lagi di acara Tanya Ustadz. Kali ini kita akan mengangkat tema tentang yang polemik yang tidak berujung nih, menurut Dai Ngaswaja. Maka kita mau mengangkat tema merokok kultur aswaja. Nah, tentu kita akan bertanya kepada ahlinya, yang insya Allah aswaja juga nih, insya Allah. Pada Ustaz Dr. Zainal Abidin, kita sapa terlebih dahulu beliau. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah. Sehat walafiat Ustaz? Alhamdulillah. Sehat walafiat. Masya Allah. Cerah Ustaz ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan Ustaz, keluarga, tim semua dalam keadaan sehat walafiat, senantiasa dalam lindungan Allah, dan semoga Allah himpun kita semua di surga kelak. Ustaz, amin ya rabbal alamin. Begini Ustaz. Ya. Ini fenomena yang tak berujung Ustaz. Ya. Yang katanya Ngaswaja bilang rokok itu wajib, minimal makruh tanzih gitu. Nah yang ngaramin itu mah Wahabi gitu loh Ustaz. Nah ini bisa-bisanya Dai atau Kiai Ngaswaja ini yang langsung menentukan bahkan hukum rokok itu udah lumrah lah gitu. Bahkan wajib, kalau nggak ngerokok gimana gitu katanya. Bahkan kalau untuk merokok itu kita kalau nggak ngerokok kita tuh susah dapat wangsit, susah dapat ilham. Iya. Terus juga di sebuah video kemarin kita kulik-kulik lagi Ustaz, ada lagi dai tokoh yang kemarin juga Ustaz bicara rokok itu ya bagus untuk kita ketika perang menjaga perbatasan perdamaian, lagi jaga peperangan sambil ngerokok itu boleh. Nah ini gimana Ustaz? Apa memang sebenarnya syarat menjadi Kiai Ngaswaja itu memang harus rokok Ustaz? Silakan Ustaz. Ya. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Ini menarik. Karena sebelum berdirinya organisasi Aswaja ini merokok sudah ada kan gitu. Baik. Dan polemik di antara para ulama pun ketika itu kebanyakan Syafi'iyah mengharamkan. Oh baik. Oh Masya Allah. Ya, bahkan hampir semua mazhab mengharamkan. Intinya merokok itu merupakan satu fenomena yang timbul tenggelam di kalangan tokoh agama. Baik. Kemudian mereka cirikan sebagai ciri khas kelompok tertentu, orang tertentu, organisasi tertentu. Ini klaim yang sentimen tanpa argumen. Bahkan klaim emosional karena ada stressing jengkel kepada satu kelompok yang mengharamkan rokok kan itu. Itu aja. Oleh karena itu, kalau mereka mengatakan itu menjadi ciri khas, di antara mereka juga tidak sedikit yang nggak ngerokok kan gitu. Oh iya. Berarti batal aswajanya nanti kan jadinya begitu. Ya. Ini jelas penjelasan ngawur, fatwa yang tidak terukur, dan penjelasan agama yang bikin orang itu bingung dan bimbang. Gitu ya. Oh iya baik. Baik Ustaz. Artinya ini bukan syarat Ustaz ya, artinya Ustaz. Nah, terus juga akhirnya dikontekkan dengan kalau udah kiainya harus merokok, ya kalau begitu santri juga ngikutin kiai harus ngerokok. Bagaimana Ustaz? Ya itulah sehingga muncul statement tadi merokok itu wajib. Baik.
karena sudah menjadi kultur, sudah menjadi tradisi, sudah menjadi kebiasaan mendarah daging di antara mereka, bahkan kiai dan santri. Makanya saya sering katakan, orang mondok nggak ngerokok itu ibarat cebok, orang nggak cebok, kan gitu. Jadi ada kelaziman secara kultur, ya, walaupun secara penekanan prosedur itu nggak ada umpamanya syarat untuk mendaftar pondok itu harus merokok atau tidak merokok. Tetapi ini merupakan kesepakatan yang silent, kesepakatan yang diam-diam tersembunyi tetapi masif kejadiannya. Sehingga menjadi kita bisa katakan kultur. Oke, kita sekarang timbang wajibnya itu dari mana? Baik. Dalam suatu sisi mereka mengatakan makruh tanzih. Dan dalam bahasa makruh itu kan sebaiknya ditinggalkan. Kok ini sebaiknya dilaksanakan jadinya kan? Kan gitu. Oke. Dan lucu juga ketika mereka mengharamkan, mewajibkan atau memakruhkan rokok itu hanya kiasnya makan bawang merah, bawang putih. Baik. Di sini kita bantah. Bawang merah, bawang putih itu menimbulkan bau, bukan menimbulkan bahaya. Oke. Yang kita persoalkan di dalam rokok ini bukan soal baunya, tetapi bahayanya yang lebih signifikan. Itu kan gitu. Sehingga di sini qiyas ma'al farik, qiyas yang disertai dengan pembeda, pemisah yang cukup menganga. Nggak bisa ketemu gitu loh. Illahnya bawang merah, bawang putih ditemukan di rokok itu nggak ada. Illahnya. Apalagi kalau kita membahas kaitannya dengan usul fikih, ya. Mereka hanya mendalihkan suatu dalih yang sangat simpel katanya, karena haramnya rokok itu tidak ada tekstual secara nas di dalam Al-Quran, sehingga dihukumi makruh tanzih. Enak banget, ya, pemahaman usul fikih yang cekak banget. Yang penting tidak ada secara tekstual, nggak bisa diharamkan. Banyak perkara-perkara yang haram itu tidak ada secara tekstual di dalam Al-Quran. Contoh aja sekarang. Emang ada money politik itu di dalam Al-Quran dan Sunnah haramnya? Nggak ada money politik. Kan gitu. Emang sekarang makruh. Itu kan gitu. Memperkosa juga kepada suatu gadis atau bukan gadis. Itu nggak ada secara tekstual di dalam Al-Quran, jangan kamu memperkosa. Terus karena tidak ada secara tekstual di dalam Al-Quran, As-Sunnah, memperkosa kita hukumi makruh tanzih, begitu. Ini kacau balau membuat satu kaidah, ya. Illegal logging sekarang kita nggak ada secara tekstual di dalam Al-Quran. Yang ada itu dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Illegal mining juga begitu. Begitu juga kita di dalam mengharamkan rokok itu, wa anfiqu fi sabilillah. Infakkan hartamu di jalan Allah, bukan untuk hal-hal yang tidak di jalan Allah, di antaranya adalah merokok. Wala tulqu bi aydikum ila tahlukah. Jangan jeburkan dirimu di dalam kerusakan, kehancuran, bahaya. Wa ahsinu, Masya Allah, ayat ini. Berbuat baiklah kepada dirimu dan orang lain untuk tidak mengganggu racun-racun nikotin ke dalam diri antum dan kepada orang lain. Innallaha yuhibbul muhsinin. Allah itu sangat senang, sangat mencintai orang-orang yang berbuat baik. Kan gitu kan? Nah, kalau kita sekarang berbicara secara komprehensif, Ya. sekarang tolong sebutkan ada seorang dokter atau ahli di bidang tata boga yang mengatakan bahwa bawang putih, bawang merah itu mengandung bahaya yang minimal setara dengan rokok. Dan bayangkan penemuan terakhir di dalam rokok itu mengandung 7.000 racun bahaya
yang 69-nya mengandung karsinogen, pemicu kanker. Bagaimana kita bisa kiaskan antara bawang putih, bawang merah dengan rokok? Ini nama kias ma'al farik, kan gitu. Dan sementara kalau kita lihat wa anfiqu fi sabilillah, kita tanyakan kepada pribadi Anda secara nurani, sekarang merokok itu fi sabilillah enggak? Wala tulqu biaidikum ila tahlukah. 7.000 racun yang Anda masukkan, Anda konsumsi ke dalam tubuh Anda itu bahaya enggak? 69 zat karsinogen yang memicu kanker itu bahaya enggak? Itu aja kita jawab. Wa ahsinu. Anda sekarang ini dengan memasukkan zat-zat yang berbahaya ke dalam tubuh, yang bisa menjadi pemicu kanker, yang bisa memicu serangan jantung, yang bisa memicu berbagai macam penyakit di dalam tubuh Anda ihsan nggak terhadap diri antum? Anda ihsan nggak terhadap orang sekitar antum ketika ngerokok? Kepada anak bayi antum yang baru umur mungkin 7-10 hari. Kepada istri antum yang sedang hamil. Kepada orang kanan kiri antum yang serumah dengan kontrakan yang sempit. Di tempat-tempat kerja, di ruangan-ruangan. Kita sampai hari ini belum pernah menemukan pengumuman orang dilarang makan bawang putih, bawang merah di pesawat, ya di bandara, ya di mana lagi? Di ruangan ber-AC. Coba bayangkan perokok, banyak larangan. Dilarang merokok di tempat pendidikan, dilarang merokok di tempat ruangan ber-AC, dilarang merokok di tempat ruangan publik, dilarang merokok di rumah sakit, dilarang merokok di bandara, dilarang merokok di pesawat. Coba bayangin. Mana kias itu? Ya, dengan demikian kita ketika berbicara dengan nafsu, ketika kita bicara dengan akal-akalan, ketika kita bicara penuh dengan selera, keinginan, subjektivitas pribadi kita, maka penyimpangan dan penyimpangan fatwa serta pencerahan umat itu akan terus terjadi. Itu wallahu a'lam. Masya Allah. Baik, Ustaz. Bicara tentang polemik tadi nih, Ustaz. Ada juga yang mengatakan begini, Ustaz. Ya, masih dari kalangan mereka dikatakan bahwa ya harusnya masyarakat Indonesia ini bersyukur. Kan devisa tertinggi negara ini dari hasil rokok. Dan siapa perokok terbanyak di kalangan umat Islam? Kami, ya, harusnya terima kasih dong. Menurut saya sekalian aja disebarkan narkoba lebih besar hasilnya. Iya kan? Disebarkan aja, dikasih aja hukum halal konsumsi ganja. Itu lebih besar pemasukannya. Iya, sempat polemik juga tuh, Ustaz, ya. Iya, kita sekarang tidak sedang berbicara masalah potensi ekonomi. Kita tidak sedang berbicara masalah pertumbuhan ekonomi. Kita sedang berbicara hukum sesuatu yang wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Ketika sesuatu benda itu dosanya, resikonya, bahayanya, efeknya itu lebih banyak daripada manfaatnya, itu diharamkan khamr. Begitu juga rokok. Dan Mahkamah Konstitusi Indonesia ketika dipimpin oleh Pak Mahfud memutuskan bahwa merokok atau rokok itu mengandung zat adiktif. Gitu kan gitu, ketagihan, kecanduan, clear. Jadi negara-negara maju pun terjadi pengaturan cukup signifikan, cukup ketat terhadap masalah merokok. Di Amerika lihat, di Singapura apalagi, di negara Belgia, ya, Finlandia, itu kan gitu. Jadi malah rokok ini di tangan orang beragama ini kacau balau hukumnya, ya, itu kan itu. Itu makanya nas'alullah al-afiyah, ya. Karena ketagihan merokok, terus jangan dimakruh-makruhkan itu rokok. Apalagi diwajib-wajibkan. Hanya karena ingin merokok terus, yang itu merupakan suatu perkara yang jelas bahayanya lebih banyak daripada manfaatnya,
menganjur-nganjurkan orang yang mentang-mentang dia tokoh agama, punya grassroots, punya kaki akar rumput yang kuat. Mentang-mentang punya orang yang bisa diajak merokok, bisa diajak untuk mendukung halalnya merokok dan yang lainnya. Ini arogansi, bukan syariat. Bahkan itu timbul kesombongan. Sementara sombong itu didefinisikan oleh Rasulullah SAW, batarul haq wa ghamdun nas. Menolak kebenaran dan meremehkan orang. Kan gitu. Apalagi menyentil-nyentil Wahabi. Ya, menarik-narik Wahabi, mengkait-kaitkan dengan Wahabi. Terus membuat satu kalau kita bisa bilang antitesa gitu loh. Kan merokok Aswaja yang tidak merokok Wahabi itu loh. Ini antitesa yang cukup bahaya gitu loh. Ya. Soal masalah merokok nggak merokok di kalangan jamaah kita juga ada yang masih merokok. Kan gitu. Dan sebaliknya juga di kalangan mereka ada yang tidak merokok. Ini kita clearkan soal kaidah wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Bahayanya, madaratnya, kerugiannya itu lebih besar daripada manfaatnya. Coba bayangkan keuntungan cukai yang didapatkan dari rokok berapa. Dengan tanggungan pemerintah yang harus dibayar akibat penyakit yang ditimbulkan oleh rokok. Nggak imbang. Ambil ada data yang ada, clear. Bahkan minus antara keuntungan yang didapat dari cukai rokok dengan yang didapatkan dari akibat orang itu merokok dan penyakitnya yang harus diobatin, yang harus ditanggung oleh pemerintah dengan BPJS, itu lebih besar. Ini dari satu sisi loh. Bukan sisi-sisi yang lainnya tadi. Ya, contoh aja sekarang bagaimana dunia pendidikan yang di situ undang-undangnya jelas tidak boleh dilarang merokok. Tapi kelihatan fakta sekarang bagaimana ada seorang murid ditegur entah dengan cara lesan maupun non lesan itu terus kemudian protes, satu sekolah nggak mau masuk. Bahkan sekarang mau kriminal. Makanya ada statement saya itu nggak mungkin bisa jadi kiai kalau nggak merokok. Karena dengan merokok saya jadi betah membaca kitab. Gitu. Ya. Baik Ustaz. Ya. Nanti dokter-dokter tuh Wahabisme tuh Ustaz. Iya. Dokter-dokter yang Kristen, yang Hindu, yang Buddha nggak ngerokok itu Wahabi gitu semua. Itu aja sekalian. Oke Ustaz. Artinya berarti Ustaz, tanda aswaja itu harus merokok itu fatal tuh Ustaz ya. Oh itu jelas tidak keluar dengan nyali ilmiah. Tidak keluar fatwa ini dari statement yang didukung dengan kekuatan akal sehat dan tidak didukung dengan penelitian yang bagus. Baik. Wah, betul. Baik Ustaz, ini sebelum terakhir Ustaz. Ya. Berarti kalau begitu tanda atau ciri aswaja yang sejati itu seperti apa Ustaz? Ketika melihat satu bahaya di sebuah hukum yang sudah ditetapkan Ustaz. Silakan Ustaz. Iya, kalau kita itu mengacu kepada kaidah-kaidah ulama ahli sunnah wal jamaah jelas bahwa pertama yang kita pakai kaidah adalah dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Artinya menolak bahaya itu lebih didahulukan daripada mendatangkan maslahat. Oke tadi. Maslahatnya ada merokok, termasuk juga maslahat manfaatnya khamr juga ada. Tapi wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Dosanya, resikonya, bahayanya lebih besar daripada manfaatnya kan. Ya. Kalau memang kita berkaca dari ayat ini, kaidah ini, terus kemudian mungkin ada pertanyaan, adakah ayat atau Al-Quran hadis yang bisa menopangnya? Tadi Allah berfirman, wa anfiqu fi sabilillah wa la tulqu bi'aidikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Kita dilarang untuk menjeburkan ke dalam bahaya, kemadaratan, dan juga kerusakan.
baik secara material atau immaterial. Kerusakan material, harta kekayaan kita hangus begitu saja. Immaterial, penyakit, dan berbagai macam jasmani kita yang itu thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im, kita rusak dengan sesuatu yang sekarang ini tidak dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini Ibnu Hazm membuat satu statement yang cukup bagus bahwa janganlah kita itu menyusahkan diri kita sendiri untuk menyenangkan orang lain di dalam rangka tidak ada perintah dari syariat. Kan gitu. Umpamanya kita nyenangin orang, nggak enak teman ngerokok, saya nggak ngerokok, diundang ke selamatan, orang lain ditawari ngerokok, kita nggak ngerokok, jadi nggak enak, nggak boleh. Kan gitu. Terus kemudian sunnah Rasulullah SAW, la darar wa la dhirar. Tidak boleh mendatangkan bahaya atau membalas dengan bahaya serupa. Kan gitu. Jadi di dalam hidup ini kita tidak boleh memproduksi bahaya, ya, mencetak bahaya untuk diri kita ataupun orang lain. La darar wa la dhirar. Nah, kalau kita kembalikan kaidah ini, hadis ini kepada rokok, kita lihat dari sisi manfaatnya. Ya, ada enggak kecil sekali dibanding dengan madaratnya, bahayanya, ya, negatifnya. Kemudian dari sisi ekonomi, dari sisi sosial, dari sisi masyarakat, dari sisi apapun itu kita tidak mendapatkan keuntungannya, sementara orang Islam itu punya kaidah min husni islamil mar'i tarku ma la ya'ni, pertanda kebaikan Islam seseorang meninggalkan sesuatu yang tidak ada gunanya. Ya. Ya beda kalau sekarang ini yang berfatwa adalah dalang karena memang dia butuh begadang. Ya dia yang berfatwa itu podcast, ya karena dia butuh iklan dan pemasukan. Sekarang yang berfatwa, yang patut untuk didengar fatwanya adalah ulama yang memiliki ciri khas, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang yang paling takut kepada Allah adalah ulamanya. Gitu, wallahu a'lam. Baik Ustaz, Masya Allah. Terima kasih Ustaz. Ini jazakallah khair nih, sangat mencerahkan kita. Di penghujung kita mau tanya Ustaz, kalau begitu untuk kita masing-masing agar berdewasa dalam beragama nih Ustaz, nilai wasatiyah apa Ustaz yang perlu kita kedepankan dalam hal ini Ustaz? Silakan Ustaz. Taib, nilai yang bisa kita hadirkan yang pertama adalah at-tahaddur. Jadi bagaimana kita itu menghadirkan suasana, lingkungan, keadaan yang beradab. Baik. Dan kita ciptakan budaya yang penuh dengan keadaban, kesopanan, kesantunan. Yaitu dengan apa? Tidak mengganggu orang, simple. Dan tidak ada satupun sekarang orang yang tidak merokok. Ya, kita tidak merokok ya. Orang yang tidak merokok tidak terganggu dengan asap rokok. Enggak ada. Itu kan gitu. Ini kan mengganggu. Sementara kalau kita bicara masalah modernisasi, ya, at-tahaddur itu keberadaban, menciptakan suatu peradaban yang tinggi adalah satu, adanya keyakinan yang kita anut secara baik, kemudian muncul dialektika, dan yang tidak kalah pentingnya adalah sains dan teknologi yang berkembang pesat. Nah, sekarang mana unsur itu? Kemudian kita tambah lagi, kita di dalam Islam itu ada i'tidal, tegas. Ada lagi juga tasamuh, yaitu apa? Toleran. Toleran dong, kasih kesempatan orang untuk bisa menjaga, memelihara, merawat kesehatannya. Untuk tidak Anda ganggu dengan asap rokok. Ya kalau merokok minimal, kalau di Amerika itu kan gedung itu 20 meter baru boleh merokok. Ya kan gitu, kalau mau merokok cari tempat posisi 20 meter dari gedung yang ada yang dilarang itu. Itu. Kalau merokok di gedung pinggir jalan, ya ngerokoknya di tengah jalan aja kan gitu. Sekalian tobrok mobil.
kan gitu. Ini soal kaitannya dengan nilai-nilai wasatiyah ya yang kita ingin kembangkan. Baik Ustaz, sangat lengkap. Kami mohon minta ikhtitam Ustaz di kali Iya. ini dari cuplikan atau diskusi kita kali ini. Silakan Ustaz. Ya alhamdulillah ya intinya ketika kita mendapati sesuatu yang secara kejadian tidak ada pada zaman Rasulullah, maka hal ini kita tempatkan pada fiqhun nawazil, yaitu fikih kontemporer. Karena Rasulullah SAW dan sahabatnya pada zaman khairun nas belum ditemukan hal ini, atau belum nyampe mungkin. Bahkan tembakau itu kan baru ditemukan pada abad-abad terakhir kan gitu, pada zaman imperialisme. Oleh karena itu kita kembalikan kepada nas-nas yang sifatnya umum, yang diantaranya tadi wa anfiqu fi sabilillah wa la tulqu biaidikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan juga innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin, karena itu adalah mubadzir. Dan juga sabda Rasulullah SAW, la darar wa la dirar, karena itu membahayakan pada diri sendiri dan orang lain. Dan juga yang tidak kalah pentingnya, dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Dan gitu. Oleh karena itu, ketika kita itu membahas secara komprehensif, secara objektif, rokok itu maka paling patut dihukumi adalah haram, sebagaimana putusan majelis ulama yang telah diputuskan di padang panjang itu. Ya, itu yang paling pas. Dan ini difatwakan oleh hampir semua madhahib. Jadi madhab Hanafi, Maliki, Hambali, Syafi'i, yang otomatis setelah munculnya rokok, hampir semuanya mereka mengharamkan. Gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, demikian pemirsa, sangat menarik dan berisi ya, mendalam tentang ilmu berkaitan dengan bahaya rokok. Demikian kami yang bertugas mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.